Bareskrim Polri telah menaikkan kasus temuan kayu gelondongan dalam peristiwa banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ke tahap penyidikan. Polisi melakukan olah TKP di dua daerah aliran sungai, yakni Desa Garoga dan Angoli, dengan dugaan temuan 110 bukaan lahan baru. Penyelidikan berlangsung di daerah aliran sungai di dua desa tersebut dan menemukan 10 sampel jenis pohon yang tersangkut di jembatan. Dari 110 pembukaan lahan yang diperoleh melalui citra satelit, polisi baru mencapai 4 lokasi pembukaan lahan baru. Kami sedang memastikan bahwa bukaan itu apakah berizin atau tidak. Kami baru selesaikan 6 kilo ke atas, sampai 8 kilo ke atas kita temukan 4 bukaan. Kemudian di dalam proses penyidikan itu kami akan melakukan penyitaan, pemeriksaan saksi, kemudian ahli membawa barang bukti itu ke lab, kemudian mencocokkan ke 110 bukaan tadi. 110 bukaan itu ada perorangan, kemudian ada korporasi. Yang terkait dengan korporasi berarti pertanggungjawabannya nanti korporasi, kalau memang perorangan juga tentunya pertanggungjawabannya perorangan. Analisis tim jurnalisme data Kompas mengungkap selama 1990 hingga 2024 atau 34 tahun, hilangnya hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rata-rata 36.305 hektar per tahun. Jika dikonversikan, ditemukan angka sekitar 99,46 hektar hutan yang hilang per hari. Tahun 1990, data dari laman pemetaan Map Biomas Indonesia menunjukkan masih ada 9,49 juta hektar hutan. Tahun 2024 berkurang menjadi 8,26 juta hektar. Penyusutan area hutan tertinggi terjadi di Sumatera Utara, yakni 500.404 hektar. Adapun penyusutan hutan di Aceh 379.309 hektar dan Sumatera Barat 354.651 hektar. Penyusutan hutan 1990 hingga 2024 menjadi 690.777 hektar lahan sawit, kawasan tambang 2.160 hektar, kawasan perkotaan 9.666 hektar, hutan tanaman industri 69.733 hektar. Sisanya merupakan fungsi lahan seperti pertanian, hutan bakau, dan karamba. Penyusutan hutan selama 34 tahun mengakibatkan risiko munculnya bencana banjir semakin tinggi. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, hingga pembangunan infrastruktur, menyebabkan neraca air terganggu. Akibatnya, secara alami, ekosistem akan membuang air lebih banyak dibandingkan kondisi normal, sehingga terjadi banjir. Tim Liputan, Kompas TV. Analisis tim jurnalisme data Kompas mengungkap selama 1990 hingga 2024 atau 34 tahun, hilangnya hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rata-rata 36.305 hektar per tahun. Jika dikonversikan, ditemukan angka sekitar 99,46 hektar hutan yang hilang setiap harinya. Angka ini setara dengan hilangnya 139 lapangan sepak bola berstandar FIFA setiap harinya. Kemudian siapa saja yang terlibat dan untuk apa saja alih fungsi hutan tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan tim jurnalisme data harian Kompas, Albertus Krisna, serta manajer kampanye hutan dan kebun walhi Uli Arta Siagian yang ada di studio. Mas Krisna, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bre. Ya, sehat Mas ya? Sehat selalu. Yang nggak sehat hutan kita ya? Wah, betul. Kemudian kalau dari daring sudah ada Mbak Uli Arta juga. Selamat pagi Mbak Uli. Halo, selamat pagi. Ya. Selamat pagi Mas. Baik, ini yang kemudian kemarin pembaca harian Kompas dan juga kami sebagai jurnalis Kompas TV juga ini melihat datanya luar biasa Mas. Kita lihat di harian Kompas kemarin, setiap hari loh, ini 100 hektar hutan hilang setiap hari. Itu temuannya seperti apa waktu itu, Mas Krisna? Ya, jadi sebenarnya kami berangkat dari keprihatinan ya, bahwa bencana ini sebenarnya sangat parah, cuman untuk melihat sebarannya ada di mana aja, waktu itu di sumber data lain itu belum ada. Ya, kemudian kami berusaha untuk mengumpulkan data dari BNPB untuk melihat sebenarnya sebarannya di mana aja sih. Di Aceh ada di mana, di Sumatera Utara ada di mana, di Sumatera Barat ada di mana. Setelah kita petakan, baru ketahuan, oh ternyata kebanyakan ada di daerah hulu, dari sungai begitu ya. Dalam kondisi itu kemudian kami tergelitik sebenarnya apa sih penyebabnya. Nah kebetulan kita menemukan data yang cukup bagus di Map Biomas Indonesia itu,
bahwa di situ datanya cukup lengkap dari tahun 90 sampai 2024 per tahun ada terkait dengan tutupan lahan. Sehingga kami mencoba untuk kita lihat dulu tahun 2024 itu seperti apa. Nah, sebenarnya berangkat dari peta yang disajikan dalam harian Kompas hari kemarin, tahun 2024, kami pun juga tercengang ternyata, hutannya tinggal sedikit ya sepertinya ya. Kebanyakan warna kuning, kalau pemirsa lihat juga itu kan kuning lebih banyak ke perkebunan kelapa sawit ya. Dari itu kemudian kami mencoba untuk sebenarnya kalau dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, perubahannya sebesar apa ya. Makanya kemudian kita mencoba mengolahnya dan ketemu bahwa berkurangnya 1,2 juta hektar itu sangat besar sekali, bahkan hampir 2 kali Pulau Dewata atau Bali ya, karena Bali kan 500.000 hektar satu pulau itu. Jadi ya udah kami coba untuk menganalisis beberapa hal yang lain juga. Oke. Dan itu paling banyak itu kenapa tuh Mas? Karena ditebang untuk tambang atau sawit atau apa sih sebenarnya? Nah, kalau dari data temuan kami dari 1,2 juta itu ya, itu mayoritas seluas 691 hektar itu memang berubahnya menjadi kebun sawit. 691.000 hektar tuh ya? Itu menjadi hutan sawit, kemudian dilanjutkan oleh pertanian lainnya, itu berarti pertanian selain padi, jadi bisa hortikultura atau ladang-ladangan, itu sampai 435.000 hektar. Dan ada juga HTI ini khususnya perkebunan pulp ya, atau kayu kertas, itu sampai 69,7 ribu hektar. Dan tapi beberapa ada juga soal tambang juga di sana Mas? tambang ya, ada. Okay. Tambang sampai 2.160 hektar. Tersebar di 3 provinsi ya. Ada di 3 provinsi, tadi ratusan ribu hektar untuk lahan sawit, bahkan sampai 691.000 gitu ya Mas ya, hampir setengahnya ya untuk sawit mayoritas. semua. Nah, ini kemudian yang pengen saya tanyakan juga ke Mbak Uli nih. Mbak Uli, ini sudah jelas nih ya dari teman-teman harian Kompas ini menemukan bahwa sebagian besar yang hilang ini hutan kita karena alih fungsi menjadi lahan sawit gitu ya. Ada juga soal tambang gitu ya. Kemudian kalau Mbak Uli dari Walhi sendiri menemukannya sama nggak Mbak? Ya, jadi kami tahun ini juga ya, sewaktu COP30 kemarin kami mengeluarkan satu publikasi terkait dengan hutan alam tersisa di dalam konsesi se-Indonesia gitu. Jadi ketika kami menganalisis izin-izin baik itu hak guna usaha sawit skala besar, PBPH atau perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan izin usaha pertambangan, sebenarnya di Indonesia ya dalam keseluruhan izin-izin tersebut kita masih punya 26 juta hektar hutan alam di dalam konsesi gitu. Dan menurut pemerintah ini legal ya untuk diubah fungsinya karena mereka punya izin gitu ya. Nah, ini gambaran umum bahwa ketika kemudian mesin izin ini tadi dioperasionalkan, artinya dia bekerja dengan sangat cepat, maka kita punya keterancaman kehilangan 26 juta hektar hutan alam di dalam konsesi secara legal. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika kami melakukan analisis per pulaunya, Mas, kami melihat bahwa memang Sumatera ini adalah pulau yang paling tinggi tekanan izinnya. Jadi ada sebesar 43,6% ya di Pulau Sumatera itu sudah dibebani oleh izin gitu. Dan ketika dilihat itu nggak bisa dilepaskan dari sejarah panjang ekspansi sawit dan HTI. Nah, kalau kita lihat pembagian waktu ya yang kemudian teman-teman Kompas buat, artinya dari tahun 90 sampai 2024, kalau kita lihat tren izin kita atau tren bisnis di negara ini, tahun 90 itu kan emang masif pemberian izin logging gitu ya. Jadi memang pada saat itu banyak hutan-hutan kita memang diberikan izin untuk logging, diambil kayunya, lalu pasca itu masuklah rezim sawit atau rezim hutan tanaman industri atau kebun kayu gitu. Nah, sehingga pada saat sekarang kita bisa melihat bahwa
izin yang paling masif di Sumatera itu ya izin sawit dan izin hutan tanaman industri gitu dan logging, dan itu terkonfirmasi melalui analisis yang dilakukan oleh teman-teman Kompas. Kalau kita ngelihat titik-titik bencana banjir ya di peta yang teman-teman buat itu, kan hampir sebagian besar itu berada, satu, selain di wilayah hulu, dua, wilayah yang sudah diubah menjadi konsesi ya. Tadi di atas, bagian atas yang kuning tuh konsesi sawit gitu. Dan kalau misalnya kita ngelihat peta tubuh Sumatera itu, hutan-hutan tersisa kita itu semuanya berada di Bukit Barisan, tersisa. Hutan tersisa kita itu berada di punggungan Bukit Barisan yang menjadi tulang punggung Pulau Sumatera. Nah, kalau kemudian tadi mesin-mesin konsesi ini dipercepat aktivasinya gitu ya, maka kita akan jauh kehilangan hutan alam lebih besar lagi gitu ya ke depannya. Gitu, Mas. Baik, berarti temuannya juga paling tidak mirip ya Mas. Berarti ada banyak sekali memang izin yang diberikan untuk bagaimana membabat hutan kita, terutama untuk tadi sawit dan juga untuk HTI gitu. Nah, saya mau ke Mas. Dan itu secara legal ya. Saya mau highlight itu secara Izin legal. dari pemerintah gitu ya, tidak ini belum yang ilegal loh ya, masih yang legal. Kita nggak bicara yang ilegal gitu. Nah, nih Mas Krisna, Anda melihat dengan adanya banyak hutan kita yang lenyap gitu ya, hampir 1,2 juta hektar selama 34 tahun. Ini juga linear dengan jumlah bencana kejadian yang di Sumatera meningkat. Seperti apa Mas? Jadi kami juga mengumpulkan data dari BNPB dari tahun 2008 hingga 2015 terakhir. Kita melihat bahwa ternyata jumlah bencana, khususnya bencana hidrometeorologi ya, itu terus menaik. Jadi kalau tahun 2008 hingga 2013, ini khusus di 3 provinsi ini ya, ini ada 780 bencana. 780 bencana di 3 provinsi. 3 provinsi. Kemudian tahun 2014 ke 2019 itu naik menjadi 882. Dan terakhir di tahun 2020 dan sampai 2025 itu meningkat tajam sampai 4.779 bencana. Jadi sangat eksponensial naiknya. Oke, bahkan yang terakhir ya Mas, 2019 sampai 2024 ini naik 5 kali lipat kali ya? 5 kali lipat dari 5 tahun sebelumnya juga. Oke, ini yang paling kelihatan nih Mbak Uli. Kita merasakan langsung di 2 pekan lalu gitu ya, bagaimana semasif itu terjadi di 3 provinsi. Nah, kemudian kalau temuan dari Walhi sendiri, Mbak Uli, terkait dengan siapa sih dalang dari perusahaan-perusahaan ataupun misalnya ada pihak perorangan, ini seperti apa Mbak? Walaupun mereka punya izin legal seperti itu, ada nggak datanya? Ya, kalau tadi kita berangkat dari izin legal ya, kalau tadi kita sepakat bahwa berbagai bentuk izin yang kemudian melahap hutan-hutan kita di Sumatera, bahkan mungkin bukan hanya Sumatera tapi pulau-pulau lain. Kalau kita lihat proporsionalnya dia izin di sektor kehutanan ya, dan itu memang didominasi oleh grup-grup besar. Kita tahu grup-grup besar pemain bisnis di sektor kehutanan gitu ya. Terus kemudian juga grup-grup besar di sektor sawit. Kalau Sumatera itu sebenarnya pemainnya tuh nggak terlalu banyak ya. Perusahaannya bisa banyak, tapi mereka terafiliasi hanya pada satu grup besar gitu ya. Nah, lalu kemudian juga tambang begitu. Kan ini adalah gambaran model perizinan di Indonesia sebenarnya. Kita punya hampir 18.000 izin sebenarnya ya. 18.000 lebih izin se-Indonesia, baik itu izin usaha pertambangan, hak guna usaha untuk perkebunan sawit dan PBPH gitu. Perusahaannya banyak, tetapi kalau misalnya kita pakai pendekatan grouping, sebenarnya hanya ada 10 besar grup aja yang kemudian menguasai izin-izin kita. Kami pernah membuat satu publikasi yang berjudul Indonesia Tanah Air Siapa, dan mungkin nanti teman-teman bisa download di websitenya Walhi gitu ya. Dan ketika misalnya kita cek untuk untuk bisnis sawit saja gitu ya, ada sekitar 10 grup besar pemain sawit kita gitu. Mulai dari misalnya PTPN gitu ya, terus kemudian Sam Darby, RGE, AAL, Sinarmas dan lain sebagainya. Itu adalah 10 daftar grup besar yang menguasai sebenarnya bisnis kita di sektor sawit. Di
PBPH sektor kehutanan juga sama, di tambang juga sama. Lebih lengkapnya sebenarnya nanti bisa dilihat di laporan yang kami publikasi 3 tahun yang lalu gitu. Jadi itu bisa jelas dilihat grup-grup besar pemain di sektor tambang, PBPH dan juga hak guna usaha gitu. Dan Sumatera juga sama gitu ya. Oke, Mbak Uli, tapi kalau dari grup-grup besar tadi yang Anda sebutkan gitu ya, yang punya izin legal sebenarnya untuk bisa memanfaatkan dalam tanda kutip hutan kita, ini mereka sudah sesuai dengan perjanjian awal ataupun mereka melanggar nggak sih, Mbak? Atau mereka tetap dari koridornya, tapi ya tetap hutan kita dibabat-babat luar biasa juga gitu? Iya, sebenarnya ini yang perlu dicek lebih lanjut ya, Bang. Makanya kami selalu mendorong adanya evaluasi menyeluruh perizinan agar kita tahu sebenarnya perusahaan-perusahaan mana saja yang memang beroperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau juga sesuai dengan dokumen-dokumen yang mereka urus ya di awal. Apakah juga benar mereka mempunyai perizinan yang lengkap? Karena banyak misalnya di beberapa temuan kami hampir di seluruh Indonesia ada terjadi pembukaan lahan secara ilegal. Yang saya maksud misalnya contoh ya, misal satu perusahaan A itu diberi izin konsesi misalnya seluas 3.000 hektar. Tetapi di lapangan mereka membuka sampai 3.500 atau bahkan sampai 4.000. Nah, pertanyaannya 500 sampai 1.000 hektar itu terkategorisasi sebagai ilegal dan apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah dalam konteks itu gitu. Nah, itu yang kemudian kita dorong bahwa penegakan hukum yang kuat itu harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya, oleh pengurus negara, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan yang ada. Karena hanya dengan itulah kita tahu perusahaan-perusahaan mana saja nih yang memang benar-benar ngejalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sesuai dengan rancangan awal mereka dan lain sebagainya gitu. Nah, sebelum saya ke Mas Krisna, saya mau tanya lagi Mbak Uli, kalau untuk di daerah sendiri, ini kan Bupati ada yang bilang bahwa mereka nggak bisa campur tangan soal izin yang dimiliki oleh perusahaan. Ini kalau untuk izin sebenarnya memang sepenuhnya ada di pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebenarnya juga bisa punya andil di sana? Ya, saya mau bagi-bagi dulu ya. Memang pasca Undang-Undang Cipta Kerja semua semua ketentuan perizinan baik itu pemberian maupun evaluasi dan pencabutan itu ada di kementerian ya, karena semua otoritasnya dikembalikan ke kementerian. Tetapi daerah itu tetap punya kewenangan untuk mengeluarkan persetujuan teknis dan juga izin lokasi gitu. Artinya satu, pemerintah daerah itu sebenarnya pada satu batasan tertentu mereka punya kewenangan untuk tidak memberikan persetujuan teknis dan izin lokasi. Itu pertama. Yang kedua, sebagai pemangku kelola wilayah paling bawah, menurut saya juga tidak bisa dilepaskan peran mereka untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan lain sebagainya. Contoh misalnya untuk hak guna usaha perkebunan sawit ya, bisnis sawit. Oke, HGU itu kewenangannya ada di ATR BPN gitu. Tetapi misalnya izin usaha perkebunan budidayanya itu ada di daerah gitu. Dan satu perusahaan itu dia nggak bisa beroperasi kalau kemudian dia tidak punya izin usaha perkebunan budidaya gitu. Jadi sebenarnya masih ada kewenangan-kewenangan tertentu yang ada di daerah, melekat di pemerintah daerah, dan itu bisa dipakai untuk melakukan evaluasi serta monitoring izin-izin ini gitu. Yang mau saya bilang adalah meskipun dia ditarik ke nasional, tetapi pemerintah daerah itu bisa memakai kewenangannya untuk melakukan perbaikan tata kelola, sekaligus juga bertanggung jawab ya atas dampak-dampak lingkungan yang juga terjadi di wilayah masing-masing gitu. Baik, berarti masih ada peran pemerintah daerah gitu ya, walaupun tidak sepenuhnya di pusat. Oke, Mas Krisna, ini kan lagi-lagi ini yang legal saja sudah luar biasa. Kita belum lihat lagi, evaluasi lagi mana yang kemudian ilegal, ada yang menyimpang. Nah, kalau dari temuan Mas Krisna sendiri di Harian Kompas, penyimpangan tata ruang dan juga wilayah ini seperti apa sih yang kemudian terjadi di wilayah Sumatera? Oke, jadi kami juga membandingkan tutupan lahan tahun 2024 dari Map Biomes tadi dengan rencana tata ruang provinsi di 3 provinsi. Untuk Aceh ini kan sebenarnya berlaku tahun 2013 sampai 2033, kemudian Sumatera Utara 2017 sampai 2037, dan Sumatera Barat itu 2012 sampai 2032. Jadi semua masih berlaku, dan
Sebenarnya kalau kita hitung dari 3 RT RW provinsi itu sebenarnya lahan konservasi yang harus ditaati oleh pemerintah daerah itu 5,6 juta hektar. Namun dari hasil tumpang susun kami ini ada peruntukan yang ternyata di luar lahan konservasi itu sebesar 240.553 hektar. Dan atau itu kalau misalnya di persentase 4,4% ya. Kemudian paling banyak itu sebagai pertanian lain tadi, hortikultura atau pertanian selain padi itu 160 hektar, kemudian sawit 39 hektar, sawah dan juga HTI. Kemudian yang paling banyak melanggar ini di Sumatera Utara 16.000 hektar, di Sumatera Barat 56.000 hektar dan Aceh 32 hektar. Nah, ini menjadi menarik juga ketika kami mencoba mengolah data ya, Mas. Jadi ketika kami mengambil data RT RW ini kan sebenarnya dari data resmi pemerintah juga ada di laman kistaru.atrbpn.go.id. Jadi di sana sebenarnya RT RW setiap provinsi itu tersedia. Kami mencoba untuk mengambil data di sana dan mencoba mengekstrak menjadi peta vektor begitu. Kita lihat legenda dari masing-masing peta gitu. Nah, yang menjadi cukup sulit untuk membedakan ini ada beberapa provinsi, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara ini, warna di peta itu sangat mirip. Jadi, dan sangat mirip ini bukan yang satu ini, contohnya di Aceh ya, ini warna hijau toska ini untuk hutan lindung, sementara warna hijau toska juga yang sangat mirip, itu diperuntukkan untuk hortikultura. Jadi sangat yang satu untuk konservasi, yang satu non konservasi. Jadi ketika mungkin pemerintah atau masyarakat mencoba untuk menaati peta yang dibuat oleh pemerintah tersebut, mungkin juga agak bimbang juga. Ini sebenarnya peruntukannya untuk hutan lindung atau hutan atau lahan non konservasi. Jadi memang kenapa tadi ketemuannya paling banyak justru lahan pertanian lain tadi yang paling banyak melanggar di RT RW. Kalau kami melihat barangkali karena kondisi itu, warna yang sangat mirip di peta peruntukan lahan yang ada di perda masing-masing kabupaten provinsi tersebut. Nyaru gitu ya antara Nyaru, yang nyaru hutan sekali. lindung sama dengan yang untuk industri. Betul. Nah, kalau kita lihat juga Mas Krisna terkait dengan paling banyak ini kan tadi katanya di Sumatera Utara gitu ya untuk pelanggarannya. Ini juga kalau tidak salah dari datanya Mas juga yang paling banyak hutan sawitnya yang dijadikan dijadikan sawit itu juga Sumatera Utara. Ini apa temuan lagi Mas yang kemudian menarik di provinsi ini? Ini kenapa sih di Sumatera Utara banyak banget gitu? Ya, memang di Sumatera Utara ini memang kalau kita lihat juga untuk peruntukan lahan konservasi ini juga kalau dibandingkan provinsi lain itu tidak seluas, justru paling sempit kalau kita lihat. Dan memang banyak peruntukan non hutan, khususnya perkebunan itu memang dari beberapa tahun yang lalu juga sudah ditetapkan untuk itu. Dan memang ketika itu dialih fungsikan menjadi sawit, beberapa lahan yang mungkin sangat berseberangan atau beririsan gitu dengan peruntukan kebun atau peruntukan non hutan konservasi itu di lapangan mungkin tidak terlalu ditaati ya. Gitu. Jadi memang sejak awal peruntukan hutan konservasinya memang tidak sebanyak kalau kita lihat di peta, nggak sebanyak provinsi yang lain. Dari awal sudah dirancangnya memang tidak sebanyak itu, ditambah lagi dialihkannya juga yang paling banyak gitu. Betul. Ya kalau temuan dari kita. Nah, Mbak Uli ini bagaimana kemudian kita bisa membedakan nih Mbak, karena nyaru lagi-lagi gitu ya antara hutan lindung dan juga hutan HTI gitu ya ataupun hutan industri. Ini apa nih Mbak yang kemudian bisa Mbak Uli cermati gitu, apakah ini memang ya udah sengaja lah biar nyaru gitu ya biar kita nggak bisa ngelihat pelanggarannya atau seperti apa sih Mbak? Iya, memang sejak kebun kayu itu terkategorisasi sebagai hutan tanaman industri ya itu memang sudah terjadi kekeliruan ya. Kita tahu persis bahwa pulp and paper itu hutan itu kebun monokultur ya. Jadi tanamannya akasia, terus kemudian juga beberapa jenis tanaman lainnya dan ya persis itu adalah perkebunan gitu, tapi kemudian terkategorisasi sebagai hutan tanaman gitu ya. Nah itu juga yang sering membuat kekeliruan gitu ya. Dan kalau misalnya juga kalau misal di Walhi gitu ketika kita menghitung perubahan hutan alam gitu ya, kita mengeluarkan perubahan bentang dari wilayah konsesi HTI gitu, karena bagi kami itu bukan hutan, itu kebun kayu, kami tidak menghitung itu
gitu ya. Nah, itu juga yang menjadi beberapa apa namanya guidelines kami untuk kemudian misalnya menghitung perubahan bentang lahan. Kami mengeluarkan HTI karena itu bagi kami bukan hutan tapi itu kebun kayu dan lain sebagainya gitu. Nah, itu juga yang harus dipahami oleh kita masyarakat luas gitu ya, bahwa industri atau konsesi pulp and paper itu ya bukan hutan tanam, bukan hutan gitu ya, itu kebun. Nah, itu juga yang kami kritik juga sampai sekarang ya, term hutan tanaman, baik itu untuk industri, baik itu kemudian untuk energi ya sekarang ya, itu apa namanya, sering juga membuat kekeliruan gitu ya. Nah, apalagi tadi misalnya dijelaskan ketika kita baseline-nya melihat peta, yaitu juga kemudian ikut gitu ya, membuat kita tanya-tanya ini sebenarnya apa gitu. Tetapi menurut saya yang bisa menjembatani itu juga adalah membaca keseluruhan RT RW-nya gitu ya, bahwa kita juga kemudian keliru gitu ketika melihat petanya, tetapi menurut saya juga penting untuk membaca seluruh RT RW-nya gitu. Nah, tetapi itu tadi Mas, beberapa fakta gitu ya. Mungkin juga banyak tanaman hortikultura yang tidak sesuai dengan peruntukan RT RW-nya, juga bukan karena mereka melanggar, tetapi memang juga ada proses-proses dalam penyusunan RT RW yang juga tidak maksimal gitu ya. Atau kemudian kenapa misalnya beberapa perkebunan monokultur dalam skala yang besar itu mudah sekali misalnya dikeluarkan gitu ya dari apa pengaturan RT RW yang sebelumnya misalnya mereka nggak boleh di sana gitu. Maksudnya itu bukan tanaman budidaya untuk monokultur dalam skala yang besar ya, karena memang proses perubahan RT RW selama 5 tahun itu semua bisa diubah di sana gitu ya. Sedangkan misalnya masyarakat biasa yang tidak punya akses lebih misalnya terhadap usulan-usulan perubahan RT RW ya, mereka tertinggal dalam proses itu gitu. Tetapi misalnya beberapa kelompok yang punya akses jauh lebih dekat dengan proses-proses perubahan RT RW ya, mereka bisa masuk ke sana dalam kepentingan mereka dan bisa mengubah RT RW. Itu yang juga sering kami lihat. Jadi perubahan RT RW selama 5 tahun itu juga sering ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan beberapa kelompok untuk mengotak-atik peruntukan di dalam RT RW gitu, agar misalnya mereka yang tadinya ilegal menjadi legal gitu. Itu juga temuan-temuan yang sering kami temukan gitu. Oke, ini dia nih soal otak-atik nih, saya juga mau tanya ke Mbak Uli. Mbak Uli, ini sebenarnya kita tuh susahnya apa sih Mbak, kemudian kita kemudian menyelidiki siapa yang bertanggung jawab. Ini sepertinya semua pihak yang kemudian digadang-gadang bertanggung jawab ini semuanya pada diem gitu ya, kalau untuk perusahaan-perusahaan terutama. Ini apakah karena memang mereka punya izin legal lagi-lagi, atau karena memang ada relasi tertentu dengan pihak-pihak yang berkuasa? Ya, saya percaya ya, kelompok-kelompok yang punya bisnis besar pasti mereka punya akses dan relasi yang kuat gitu ya pada apa namanya, orang-orang yang sekarang berada dalam sistem gitu. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kenapa kemudian berbagai bentuk pelanggaran itu nggak bisa ditindak? Ya menurut saya juga karena tidak ada politik will gitu ya dari pengurus negara. Kurang apa sebenarnya negara kita dengan semua perangkatnya, dengan semua fasilitas yang tersedia, harusnya bisa dong ya melakukan evaluasi, pemantauan, bahkan pencabutan dan bentuk-bentuk penegakan hukum yang lainnya gitu. Lalu kemudian kalau misalnya balik lagi ke relasi-relasi tadi gitu ya, kalau misalnya kita ngelihat juga apa namanya, relasi-relasi politik dan bisnis di negara kita itu cukup kuat gitu. Bahkan misalnya kalau kita ngelihat peta legislatif kita itu kan hampir sebagian besar juga latar belakang mereka juga berangkat dari bisnis gitu ya. Di eksekutif kita juga begitu ya, beberapa orang yang menjadi menteri kita juga latar belakangnya juga adalah pebisnis gitu. Pertanyaan saya, mungkinkah itu mempengaruhi proses-proses penegakan hukum kita yang lemah gitu ya, selain memang tadi politik will pengurus negara kita yang memang benar-benar tidak mau merombak atau memperbaiki semua proses-proses tata kelola kita yang buruk, dan kita mau gitu ya ada proses perbaikan dalam konteks tata kelola bisnis kita gitu. Itu juga menjadi pertanyaan besar kami, Mas. Oke, nah ini juga saya mau tanyakan ke Mas Krisna. Political will sepertinya kok kita belum lihat ada gitu ya kalau dari pemerintah. Kalau Mas Krisna sendiri menemukan nggak sih upaya-upaya pemerintah mungkin yang setelah kita kemarin bencana, kemudian bagaimana kemudian usaha ataupun upaya dari pemerintah gitu untuk kemudian bisa
lagi-lagi soal izin, kemudian soal penanganan ataupun pencegahan ini seperti apa, Mas? Apakah ada juga nih upaya rehabilitasi yang juga Mas Krisna catat selama kurun waktu tadi 30 tahun ataupun yang baru-baru ini terjadi? Ya, kalau kita lihat dari keterangan Menteri Kehutanan memang sudah mulai dilakukan penegakan hukum ya bagi mereka yang melanggar kemudian merusak lahan di des kritis yang ada di Indonesia begitu. Kemudian ada beberapa pelaku kayaknya sudah mulai ditangkap juga, dan sebenarnya kalau dari Kementerian Kehutanan, dari Dirjen Kementerian Kehutanan juga disebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir sudah ada reboisasi hutan. Memang dalam kalau kita lihat antara perbandingan luas lahan yang terdeforestasi dan direboisasi itu sangat jomplang sekali gitu. Jadi ya itu ibarat seperti catatan laporan bahwa ini kita sudah melakukan perbaikan, namun memang kalau dibandingkan dengan apa yang sudah rusak gitu kayaknya sangat jauh sekali. Nah ini dia nih Mbak Uli, lagi-lagi ini kan dari Kementerian Kehutanan, saya juga mengutip dari Mas Krisna dan juga beberapa media bahwa sudah ada nih rehabilitasi yang dilakukan gitu ya selama 2019 sampai 2024 gitu. Betul. Sudah ada 46.650 hektar ya. 46.000 gitu Mbak selama 5 tahun. Tapi kalau kita lihat kerusakan dari 2009 ya Mas ya, sampai 2024 ini kan sampai 1,2 juta hektar. Iya. Ini gimana gitu, dan apa yang kemudian harus kita lakukan paling cepat dan paling nyata gitu Mbak? Kalau untuk rehabilitasi kan kita butuh waktu juga untuk nunggu pohonnya tumbuh gitu. Seperti apa yang harusnya dilakukan sekarang? Iya, pertama memang kenapa rehabilitasi kita tidak maksimal ya karena memang proses rehabilitasi itu jauh lebih lambat dari proses penerbitan izin. Jadi izin itu diberikan dengan sangat cepat dan dalam skala yang luas, tetapi misalnya rehabilitasi itu kecil-kecil gitu ya dan juga lambat waktunya. Itu yang pertama. Kenapa kemudian dia tidak bisa menyeimbangkan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Nah, yang kedua menurut kami juga yang harus dilakukan adalah kan sebenarnya korporasi itu diberikan melekat ya kewajiban untuk melakukan rehabilitasi terhadap wilayah tempat di mana mereka bekerja gitu ya. Bisa dalam konteks tambang ada kewajiban untuk reklamasi dan pasca tambang. Pertanyaannya apakah reklamasi dan pasca tambang itu dilakukan nggak oleh perusahaan gitu. Jadi sebenarnya beberapa undang-undang kita itu yang mengatur terkait dengan sektor masing-masing itu sudah cukup kuat gitu ya untuk meletakkan kewajiban dari pemegang izin untuk melakukan pemulihan dan perbaikan terhadap izin yang mereka kelola gitu. Nah, problemnya adalah tadi Mas, nggak ada kemudian proses monitoring tadi gitu, dan nggak ada misalnya upaya-upaya untuk menagih pertanggungjawaban itu, sehingga misalnya banyak korporasi mereka sudah selesai mengeksploitasi, mereka pergi dan tidak kemudian melakukan pemulihan di wilayah tersebut gitu. Jadi menurut saya secara tekstual kita sudah punya beberapa undang-undang yang memberikan kewajiban kepada korporasi untuk melakukan pemulihan, tetapi dalam praksis kita belum maksimal untuk melakukan itu. Nah, saya pikir itu yang harus dimaksimalkan gitu ya. Oke, monitoring penting untuk kita bisa dalam tanda kutip ini membuat rehabilitasi ini menjadi ditaati gitu ya. Tapi kemudian Mbak ini kan udah darurat gitu, kita udah bencana 2 minggu lalu kita sudah luar biasa dampaknya. Perlu nggak sih moratorium izin keseluruhan, paling tadi di wilayah Sumatera? Perlu. Tapi itu tadi Mas, saya mau balikin lagi bahwa moratorium kalau kita melihat proses tahapan kita ya gitu. Jadi moratorium bagi kami moratorium permanen ya, karena hanya memberikan jeda saja itu tidak cukup. Bahwa sekarang kita sudah overload izin iya gitu. Jadi memang moratorium permanen izin-izin baru, dan hal-hal lainnya adalah tadi selain melakukan evaluasi tadi gitu ya, terus kemudian melakukan pencabutan izin misalnya jika itu diperlukan, karena misalnya beberapa izin-izin itu beroperasi di hulu das ya, kemudian di wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana gitu. Yang kedua misalnya ketika hasil evaluasinya itu merekomendasikan untuk melakukan penciutan terhadap luasan izin perusahaan, itu harus dilakukan gitu ya. Lalu kemudian menagih pertanggungjawaban korporasi untuk memulihkan wilayah tempat di mana mereka beraktivitas dan sudah mengeksploitasi sumber daya alam kita gitu ya. Dan yang terakhir adalah moratorium permanen izin gitu. Itu yang harus dilakukan kalau misalnya memang keselamatan rakyat dan keselamatan lingkungannya itu menjadi agenda utama bagi pengurus negara ini gitu. Oke, baik. Saya terakhir ke Mas Krisna. Mas Krisna punya pandangan juga nggak tentang apa yang seharusnya kita lakukan paling tidak
untuk mengatasi darurat yang sekarang terjadi, untuk mengembalikan hutan kita agar tidak terjadi di kemudian hari lagi? Ya, memang kondisinya sudah terlanjur banyak yang berubah, tapi mungkin alangkah bagusnya kalau kami juga dapat informasi dari beberapa pengamat, memang bagusnya dalam mengelola hutan monokultur mungkin akan bagus juga dilakukan agroforestry ya. Jadi di dalam satu hutan yang tadinya mungkin satu jenis varietas tanaman bisa bervariasi juga pohon-pohon yang lain. Sehingga kemudian pengelolaan tanah pun juga masih tetap lestari dan cukup bagus untuk menyerap air ketika hujan dengan curah hujan sangat tinggi terjadi kayak kemarin. Karena sebenarnya salah satu daerah ini ada batas maksimal ya curah hujan yang harus bisa ditampung oleh tutupan lahan yang ada. Ketika itu melebihi sudah pasti akan melimpah, dan melimpah ketika penampang sungai tidak mencukupi akhirnya akan melimpah ke pemukiman, khususnya mereka yang sangat dekat dengan perairan sungai ya. Jadi memang harus ada modifikasi dalam tata kelola perkebunan. Oke, modifikasi tata kelola perkebunan juga kemudian penting untuk kita lakukan gitu ya, bagaimana caranya tidak terjadi lagi, dan juga lagi-lagi nih evaluasi izin, kemudian juga penegakan hukum untuk mereka yang terduga melanggar ini juga harus ditegakkan. Tapi lagi-lagi kalau kata Mbak Uli, political will-nya harus ada dulu ya. Kalau nggak ada political will gimana mau jalan gitu untuk perbaikan ini. Oke, terima kasih Mbak Uli Arta Siagian. Kemudian ini manajer kampanye hutan dan juga kebun walhi, dan juga ada Mas Albertus Krisna, tim jurnalisme data harian Kompas, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat Terima pagi. kasih. Terima kasih. Saudara jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Kementerian Keuangan